Salam damai sejahtera buat kita semua. Setelah banyak diprotes di media sosial, Pendeta Gilbert Lumoindong kembali memberi pernyataan yang menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan yang beliau terangkan dan jelaskan di podcastnya Dr. Richard Lee. Jangan sampai terjadi apa yang telah dialami oleh Pendeta Erastus Sabdono terjadi pula dengan Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita tahu beberapa waktu lalu Pendeta Erastus terserang sakit stroke berat hingga tidak bisa bicara. Nanti kita mau bandingkan ajaran Pendeta Erastus dengan apa yang Pendeta Gilbert Lumoindong sampaikan di podcastnya Dr. Richard Lee. Kita pelan-pelan kupas balik video lama dan terbarunya Pendeta Gilbert Lumoindong. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Jadi jawaban Pendeta Gilbert ini jelas, Tuhan itu tidak ditentukan oleh satu agama. Jadi banyak agama yang diridhoi untuk bisa mencapai Tuhan, untuk bisa masuk ke dalam keselamatan. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidupnya. Waduh, sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan, mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua kan Islam. Gua mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Orang Islam yang bertobat, kecelakaan, naik pesawat, jatuh, mati, masuk surga karena dia ingat kembali ke agamanya. Nah, orang Kristen juga sama. Jadi ini benar kan? Keselamatan ada di agama masing-masing menurut Pendeta Gilbert. Jadi masing-masing agama itu bisa mendapatkan keselamatan. Nah, ini tidak bisa disangkal kan? Ini pernyataan yang keluar nih dari pembicaraan dari mulutnya Pendeta Gilbert. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Nah, ini lebih jelas lagi, tidak ada surga versi Kristen. Jadi surga itu bukan khusus untuk orang Kristen saja, bisa dimasuki oleh dari agama yang lain. Jelas ya? Lebih jelas ya pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumoindong ini. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia maunya kemana, gitu aja. Surga bukan khusus untuk satu agama. Ini kan lebih jelas lagi kan dari pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong ini. Nanti di video terbarunya ini dia menyangkal nih. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja. Cuma saya senengnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Dr. Richard Lee sudah tegaskan, kalau sama kenapa tidak masuk agama Islam saja? Sama seperti Dr. Richard Lee gitu kan. Tapi Pendeta Gilbert jawabnya sama aja. Cuma dia lebih senang ke Kristen karena bisa makan babi gitu. Babi masih enak. Jadi kelebihan di Kristen itu karena babi, bukan karena Yesus sebagai juru selamat. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita dengarkan video yang terbarunya setelah podcastnya di Dr. Richard Lee itu heboh. Ini adalah pernyataan, katanya bukan klarifikasi video ini. Ini adalah untuk sepertinya sih seperti pembelaan diri ini ya, kita dengar ya.
kalau kita ngomong Yesus juru selamat, oh berarti cuma orang Kristen nih kayaknya yang masuk surga. Itu gimana? Tapi tadi ada kalimat yang perlu kita klarifikasi, katanya ayam sayur. Nah, gimana tuh? Iya, ayam sayur. Jadi kalau Dad beranggapan begini, kita tidak pernah perlu klarifikasi. Kenapa tidak pernah perlu klarifikasi? Karena the people who trust you doesn't need that. Orang yang memang percaya sama kamu nggak perlu itu. Tetapi orang yang memang nggak suka sama kamu, haters kamu, juga tetap akan memelintir persoalan apapun yang kamu klarifikasi. Jadi untuk itu dia nggak perlu klarifikasi. Dia cuma beranggapan begini, bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau orang mau bilang kita ayam sayur, ya biarin aja gitu. Itu kan pandangan mereka gitu kan. Kalau orang, masa kita mesti sumpah-sumpah, saya berani loh gitu, saya berani loh gitu. Buat that, iya nggak apa-apa kan itu. Setiap orang boleh menilai gitu, tetapi jelas dalam perkataannya gitu. Nah kalau orang tanya, bagaimana dengan pendapat bahwa apakah hanya orang Kristen yang masuk surga gitu. Nah Yesus nggak pernah bilang, Alkitab nggak pernah bilang. Nah ini lebih jelas. Dari satu sisi dia ingin menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dia percaya. Tapi dia bilang dalam Alkitab, dan Yesus juga tidak pernah bilang bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus gitu. Jadi ini pernyataannya amburadul gitu ya, sebagai pemimpin rohani, sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi pemahamannya jadi kacau ini. Apakah hanya di dalam gereja saja menggebu-gebu menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat? Tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus katanya waktu berkhotbah ya, di hadapan jemaatnya. Apa itu hanya untuk jualan Yesus saja di dalam gereja? Jadi yang perlu adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Nah banyak orang mungkin bilang, wah Gilbert ini nggak jelas gini. Jelas kok. Dad bilang siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan menghendaki. Nah Tuhannya ini siapa? Loh udah jelas dong. Tuhannya Gilbert ya Tuhan Yesus ya kan. Masa ya kan kalau kita kayak ngomong negara saya ya kalau kita Indonesia orang udah tahu Indonesia. Kalau saya bilang Tuhan ya udah pasti tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Yang nggak tahu itu kan cuman yang memang mau cari perkara saja gitu kan intinya gitu. Nah lalu kalau ditanya tapi kenapa nggak jelas? Loh sangat jelas kok gitu dalam podcast itu kita bukan ngomongnya nggak jelas, kita ngomongnya jelas. Dad bilang gini, yang bisa masuk surga hanyalah yang Tuhan kehendaki. Tadi di awal sudah diputar ya video yang waktu podcast dengan Dr. Richard Lee itu. Apa jawaban Pendeta Gilbert Lumondong waktu ditanya sama Dr. Richard Lee berkali-kali kan itu pertanyaannya, dia selalu mengatakan bahwa surga itu bukan milik satu agama. Jadi tidak perlu saya tanggapi lagi. Teman-teman sudah dengar tadi di video di awal apa pernyataannya, jawabannya yang ditanya sama Dr. Richard Lee sudah dijawab ya. Itu jelas. Nah ayatnya Matius 11 ayat 27. Tim media boleh tolong nggak Matius 11 ayat 27? Mana nih bacanya nih? Matius 11 ayat 27. Yang mana ayatnya? Halo? Ya. Nah, ini dia. Semua telah. Saya membaca dulu lah. Matius 11 ayat 27. Dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Yesus sendiri yang bilang, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Gitu. Jadi siapa yang bisa selamat? Kan Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Nah siapa yang bisa selamat? Orang yang mengenal anak gitu. Nah siapa yang mengenal anak? Orang yang Allah berkenan gitu. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan kehendaki gitu. Ya kan sesimpel itu gitu. Nah kita tahu siapa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi kita harus belajar bukannya pengecut, bukannya penakut. Kita harus belajar saling menghargai. Jadi di rumah orang jangan kita acak-acak rumah orang, ya kan? Yes. Di rumah orang biarlah kita membawa relasi yang bagus dan membawa kabar damai sejahtera. Karena intinya banyak orang pikir penginjilan itu ketemu setiap orang, Yesus masuk Tuhan Kristen, loh. masuk Kristen. Kalau enggak mati masuk neraka gitu.
Menghormati lebih berarti jika kita bicara jujur, bukan ngibul. Pertanyaan diajukan untuk dijawab dengan benar, bukan amburadul. Jawablah sesuai menurut imanmu. Itu adalah kesempatan untuk didengar banyak orang. Seperti tertulis di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Atau memang jawaban yang diberikan itulah yang ada di penghayatan Pendeta Gilbert Lumoindong. Memang seperti itu? Hati-hati Pak Gilbert. Dulu Pendeta Erastus Sabdono juga pernah menyatakan mirip dengan yang Pak Gilbert sampaikan. Dulu pernah Pendeta Erastus Sabdono mengadakan seminar. Ini kejadiannya sudah lama sekali. Ya, mungkin sudah lebih 8 tahun yang lalu. Saya termasuk salah satu orang yang mengikuti seminar tersebut. Beliau menyampaikan bahwa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus bisa masuk di kehidupan yang akan datang, yaitu nanti kelak di kerajaan sorga, asal orang tersebut berbuat baik. Jadi Yesus mengorbankan dirinya menebus semua manusia, termasuk mereka orang-orang yang tidak percaya kepadanya sebagai Tuhan, asal orang itu berbuat baik. Itu inti pengajarannya yang saya tangkap. Terus setelah selesai apa yang disampaikan, ada tanya jawab dengan peserta seminar tersebut. Dan salah satu orang peserta yang bertanya adalah seorang murtadin. Orang ini menyampaikan semacam protes. Demikian kurang lebih perkataan yang saya ingat. Kalau di luar Kristen ada keselamatan, buat apa saya meninggalkan agama saya yang lama, lalu masuk ke Kristen? Saya dikucilkan dan dibenci sama keluarga saya. Sedangkan jika di agama saya yang lama juga masih bisa selamat. Nah, saya dengar Pendeta Erastus jawabnya amburadul, sesuai dengan pikiran dan perkiraannya. Jawabnya begini, kurang lebih yang saya masih ingat. Jika ada orang yang sudah mendengar Injil tapi tidak mau percaya, maka dia binasa. Tapi jika orang yang tidak pernah dengar Injil, maka dia akan selamat jika berbuat baik. Maaf Pak Erastus, saya tidak sedikit pun setuju dengan jawaban Bapak. Ingat, Tuhan Yesus memberi 2 perintah di perjanjian baru, yaitu di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya jika orang itu tidak mau percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, dan tidak menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bagaimana orang itu bisa dibangkitkan di akhir zaman jika orang tersebut tidak menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk menebus mereka yang mau percaya dan menerima Dia? Sebab ada tertulis di Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi orang tersebut harus tetap percaya kepada Yesus, baru bisa diselamatkan, dibangkitkan di akhir zaman nanti untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan barang siapa yang tidak menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, tidak akan dibangkitkan, artinya binasa, mati kekal selama-lamanya. Artinya dihukum di api neraka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi jika Pak Gilbert mau minta ampun kepada Tuhan Yesus dan mengakui kesalahan di depan umum, maka Tuhan akan mengasihi dan mengampuni. Jangan mencari pembelaan diri. Ingat dengan Pak Erastus. Maaf, sebelumnya kita tahu Pendeta Erastus beberapa waktu yang lalu kena stroke berat dan dirawat di rumah sakit Singapura, yang kabarnya sampai operasi otak. Apakah hal ini di luar pengetahuan Tuhan? Tentu tidak. Semua Tuhan izinkan terjadi atas Pendeta Erastus Sabdono, sehingga berhenti dari khotbah. Apakah ini termasuk teguran Tuhan? Kalau saya pikir bisa jadi. Jika bisa pulih supaya dapat merenung
akan ajarannya, yang menurut dirinya hebat dan terobosan baru menurut logikanya. Nah, Pendeta Gilbert, jika Bapak tidak merasa bersalah dan gentar kepada Tuhan Yesus atas apa yang Bapak sampaikan dengan segala pembelaan diri demi martabat, maka hati-hati. Jangan sampai apa yang dialami oleh Pendeta Erastus Sabdono dialami juga oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Sudah banyak saudara seiman yang menegur dan menasehati Bapak. Kita mengasihi Bapak supaya semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus bisa selamat. Asal kita tidak menyangkal karya salib dan pengorbanannya yang begitu besar untuk keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Dialah satu-satunya jalan menuju sorga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Itu perkataan Tuhan Yesus yang tegas. Di Lukas 12 ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Juga di 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Amin.